Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 71. Kata-kata Stephen Lin membuat wajah Chen Yanping berubah drastis. Melihat Stephen Lin seperti ini, dia sepertinya benar-benar berencana untuk mengalahkan mereka. Jika ada pertarungan nyata, itu akan menjadi kerugian besar. Ada ratusan dari mereka, ratusan orang di lokasi konstruksi, dan mereka akan menghancurkan mereka setiap menit. Bahkan jika mereka meminta dukungan pada saat itu akan menjadi kehilangan darah. Kamu, bos besar, berani memukul orang tua itu. Seorang lelaki tua dengan rambut perak tetapi sosok kekar berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan bangga. Berani bertanya kepada Yang Mulia. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ini kakekku, kata Chen Yanping. Saya kakek Yanping, Anda bisa memanggil saya Chen Jiawei, kata lelaki tua berambut perak itu. Oh, ternyata keluarga, tidak heran mereka semua berbicara dengan gaya yang sama. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Anak muda, jangan berpikir bagus memiliki dua uang bao. Jika kamu tidak percaya, lihat aku. Chen Jiawei menunjuk kepalanya dan berkata, ini, sentuh, jangan berpikir jika kamu tidak punya 1/2 juta. Bagus. Petik 2. Setelah berbicara, Chen Jiawei menunjuk ke berbagai bagian tubuhnya dan berkata, ini adalah dada, sentuh, tidak akan berfungsi jika Anda tidak memiliki 200.000, karena saya hati tidak baik, ini pinggang, dan pinggang saya tidak baik, sentuh 10 won, ini kaki saya selalu punya masalah dengan kaki saya, jika Anda berani bergerak, Anda akan mulai dari 50.000. Untuk memberitahu Anda sejujurnya saya ada masalah di sekujur tubuh saya, jadi saya tunjuk Anda untuk mengobatinya untuk saya. 10.000, 200.000 untuk dada, 100.000 untuk pinggang, 50.000 untuk kaki, total 750.000, saya akan membulatkannya untukmu, 1 juta, aku menginginkan semua barangmu, kata Stephen Lin. Tidak ada gunanya menakut-nakuti orang. Chen Jiawei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah tua, dan saya sudah hidup lebih dari 70 tahun. Jika Anda menyentuh saya tidak yakin saya akan mati. Siapapun yang menyentuh saya akan menjadi selusin atau lebih nanti. Anda harus tinggal di penjara selama 10 tahun, Anda mengatakan saya kalah, tetapi Anda tidak menghasilkan uang, itu tergantung pada siapa yang kejam. Saya akan makan lebih banyak selama beberapa dekade, lebih kejam, tidak takut pada kalian anak muda. Petik 2. Stephen Lin mengangkat alisnya. Chen Jiawei ini lebih tangguh daripada cucunya, dan setiap kata masih pada intinya. Sekarang banyak orang membiarkan orang tua, bukan karena mereka masuk akal, atau karena mereka menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Itu adalah orang tua yang Anda bisa jangan tersinggung, sentuh dia jika Anda dipukul, maka Anda akan tertipu. Banyak orang tua sakit, dan jika mereka tidak menderita diabetes, mereka akan mengatakan bahwa mereka disentuh oleh Anda. Selain itu, orang tua itu tidak tahan lemparan jika satu pukulan benar-benar membunuh orang, maka setelah hype, maka situs konstruksi ini bahkan mungkin tidak berpikir untuk mulai bekerja. Selama lokasi konstruksi tidak dimulai dan masa konstruksi tertunda, baik mitra atau bank yang memberikan pinjaman pasti akan khawatir. Jika tidak memungkinkan, rencana perumahan distrik sekolah ini yang mengubah grup Lin berakhir akan gagal dalam sekejap. Pada saat itu, Stephen Lin telah menjadi bahan tertawaan lagi. Tangan ini agak mencolok, dan wajah Stephen Lin tidak bisa menahan senyum puas. Meskipun orang tidak berpikir sejauh ini, tetapi ini sebanding dengan metode kelas bawah Shen Hongyue yang ingin menghapus Anda dari tubuh di setiap giliran jauh lebih menarik. Bukankah itu hanya pertandingan yang sulit? Ini pertandingan. Stephen Lin melirik arlojinya dan berkata, ada 20 detik tersisa dalam 1 menit. Petik 2. Awalnya,
Karena kata-kata Chen Jiawei, banyak orang penuh percaya diri, tapi Stephen Lin benar-benar kembali dalam hitungan mundur. Ini membuat hati orang-orang ini menghela nafas lagi. Mungkinkah bos ini benar-benar tidak takut membunuh orang? 10 detik lagi. Sepertinya tidak ada yang mau pergi. Stephen Lin menghela nafas. Aku pergi, aku pergi. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berusia 60-an mengangkat tangannya dan buru-buru berjalan keluar dari kerumunan. Pilar, apa yang kamu lakukan? Chen Jiajia memarahi dengan penuh semangat. Ada 2 cucu yang cantik di keluarga saya. Saya tidak benar-benar perlu melakukan ini. Ayo, ayo, kata lelaki tua bernama Zusi sambil berjalan menuju pintu. Begitu dia pergi, efek domino segera dimulai. Segera, beberapa orang mengikuti Pilar ke pintu, hampir semuanya orang tua. Dapat dilihat bahwa semua orang takut mati, terutama orang-orang tua ini. Begitu dihadapkan pada peran yang kejam, mengandalkan yang lama dan menjual yang lama adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu hampir pergi. Chen Jiawei adalah satu-satunya lelaki tua yang tersisa di tempat kejadian. Oke. Stephen Lin tersenyum dan melihat ke depannya dan berkata, karena semua orang mau tinggal dan dipukuli, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin menjentikkan jarinya dan berkata dengan ringan. Lakukan. Petik 2. Para pekerja yang didukung oleh bos segera berteriak dan bergegas menuju kelompok Chen Yanping. Wajah Chen Yanping langsung menjadi sangat pucat. Saat itu, wit-wit, sirene terdengar. Semua orang berhenti pada saat yang sama dan melihat ke arah pintu. Pintu yang dibuka saat pintu baru saja dilepas, 3 mobil polisi berhamburan masuk saat ini. 3 mobil polisi datang dengan sangat cepat, dan kemudian berhenti tepat di samping kerumunan. Beberapa polisi turun dari mobil. Apa yang kamu lakukan? Wakil Direktur Wang Ziqiang berteriak keras dengan wajah gelap. Dilihat dari postur orang-orang ini di depan mereka, mereka akan bertarung dalam kelompok. Kota Selat sedang mengembangkan kota yang beradab akhir-akhir ini. Jika kelompok ini bertarung, hari-hari baiknya akan berakhir. Kawan polisi. Begitu Chen Jiawei melihat polisi datang, dia berjalan dengan bersemangat, mengambil jari Wang Ziqiang dan menunjuk ke Stephen Lin dan berkata, kamu harus memutuskan untuk kami. Orang-orang ini, mereka adalah gangster. Gangster. Ini membuang-buang hidup mereka. Wang Ziqiang, dengan wajah gelap, melihat ke arah yang ditunjuk Chen Jiawei, dan sekilas melihat wajah yang familiar. Stephen Lin. Chen Jiawei menatap Stephen Lin dengan heran. Yo, petugas Wang. Angin macam apa yang membawamu ke sini? Stephen Lin berseru kaget. Kami menerima laporan bahwa seseorang berkumpul di sini untuk membuat masalah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini semua orangmu? Tanya Wang Ziqiang sambil menunjuk para pekerja yang menahan mereka. Petugas Wang, ini adalah lokasi konstruksi yang sedang kami bangun. Ini adalah teman pekerja. Anda datang dengan tepat. Orang-orang ini entah kenapa berlari ke lokasi konstruksi kami untuk memeras uang. Petugas Wang, Anda harus menembak saya. Tanda seru petik 2. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Pemerasan. Wang Ziqiang memandang Chen Jiawei di depannya. Omong kosong, kami di sini hanya untuk mengambil kembali minat kami. Kata Chen Jiawei. Apa maksudmu? Saya mendengar bahwa tanah ini dikembangkan oleh grup Lin. Bagaimana mereka melanggar kepentingan Anda? Tanya Wang Ziqiang. Seperti ini. Kami tidak tahu bahwa kawasan ini akan dikembangkan beberapa tahun yang lalu. Ketika kami melihat seseorang datang untuk membeli tanah, kami menjual tanah itu dengan harga murah. Siapa yang mengira bahwa ini tempat sekarang telah menjadi perumahan distrik sekolah, dan nilai tanahnya meningkat? Maka kita akan kehilangan banyak uang. Apakah menurut Anda mereka telah melanggar kepentingan kita? Kata Chen Jiawei. Ini, Tuan Tua, Anda tidak bisa mengatakan itu.
Jika nilai tanah meningkat, seseorang akan memberi Anda kompensasi. Jika nilai tanah terdepresiasi, saya belum melihat Anda dan Anda akan mengembalikan uangnya. Wang Ziqiang mengerutkan kening, mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dia segera mengerti. Setelah seluruh proses semuanya, ini benar-benar karena penjual tanah ini iri dengan nilai tanah orang lain, jadi mereka datang untuk membuat masalah. Petugas, bagaimana Anda bisa berbicara untuk mereka seperti ini? Saya mengerti, Anda pejabat dan pengusaha berkolusi, Anda pada dasarnya adalah geng. Seru Chen Jiawei bersemangat. Wajah Wang Ziqiang menjadi hitam dan dia berkata, Tuan, kami menegakkan hukum secara tidak memihak dan mengambil fakta dan hukum sebagai kode etik kami. Jika Anda memiliki arti untuk penegakan kami, Anda dapat melaporkannya ke departemen terkait, tapi tolong jangan hina sini. Ini kolusi antara pejabat dan pengusaha. Polisi menindas orang lain, teriak Chen Jiawei. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka segera mengikuti. Wajah Wang Ziqiang hitam. Dia berkata dengan wajah tegas, Tuan, saya sekarang memberikan peringatan lisan untuk perilaku Anda. Jika peringatan lisan tidak valid, saya akan mengambil tindakan paksa terhadap Anda. Sekarang, peringatan lisan adalah yang pertama. Waktu Chen Jiawei tidak tergerak dan terus berteriak. Peringatan lisan kedua, kata Wang Ziqiang. Chen Jiawei akan takut pada Stephen Lin, dan dia akan takut pada Wang Ziqiang, jadi dia terus menelepon. Peringatan lisan ketiga, borgol saya, bawa kembali ke kantor polisi. Wang Ziqiang melambaikan tangannya, dan beberapa orang di sebelahnya segera datang untuk memborgol Chen Jiawei dan membawanya ke mobil polisi. Ketika Chen Jiawei diborgol, orang-orang di sekitar tercengang. Pada saat ini, di luar gerbang besi, sekelompok pria dengan agresif bergegas ke lokasi konstruksi dengan cangkul dan sejenisnya dari luar gerbang. Tergantung pada jumlah orang-orang ini, itu pasti ratusan. Kali ini Wang Ziqiang juga tercengang. Mengapa ada begitu banyak orang sekaligus? Banyak orang berduyun-duyun ke lokasi konstruksi dan mengepung Stephen Lin dan yang lainnya. Bos, ini semua orang yang bermarga Chen di dekat sini. Wang Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Stephen Lin tersenyum, memandang Wang Ziqiang dan berkata, petugas Wang, minta kenaikan. Ketika petugas Wang mendengar ini, dia dengan cepat mengambil walkie-talkie. 10 menit kemudian, para kader jalan, para pemimpin biro, dan kader kabupaten, semua datang ke lokasi pembangunan. Pada saat yang sama, beberapa reporter TV juga datang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua anggota keluarga Chen mundur, dan tidak ada yang tersisa. Lokasi konstruksi telah kembali normal lagi, dan distrik telah berulang kali meyakinkan bahwa situasi seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Setelah itu terjadi, itu akan dihukum berat. Di lokasi konstruksi, Stephen Lin mengenakan helm merah dengan rokok di mulutnya. Bos, taktikmu benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa petugas polisi ini benar-benar dilaporkan oleh Anda. Wang Hai berkata dengan kagum. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu pertama-tama dengan sengaja memasang postur putus asa untuk menakut-nakuti sekelompok orang, biarkan orang-orang ini pergi ke desa untuk melaporkan berita, dan kemudian memanggil polisi. Terlebih dahulu, dan biarkan polisi datang, sehingga kamu tidak bisa benar-benar memukuli orang, memberi pegangan kepada orang-orang, dan kemudian ketika penduduk desa menerima tip, mereka mengumpulkan orang banyak dan segera datang dan segera menarik perhatian pejabat tinggi. Ketika pejabat tinggi datang, kami tidak perlu menangani masalah ini sama sekali. Tinggi, ini terlalu tinggi. Wang Hai terus memuji. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani bertarung? Stephen Lin bertanya. Berani, tentu saja aku berani. Wang Hai berkata lagi dan lagi. Trik mengandalkan yang lama dan menjual yang lama tidak ada gunanya di sini. Orang yang harus dipukuli,
Tidak peduli seberapa kecil atau besar, harus dipukuli. Namun, masalah ini tidak sesederhana beberapa orang yang cukup serakah. Ingat nama satu orang, kata Stephen Lin. Siapa? Chen Weihao. Petik 2. Bab 72. Saat malam tiba, di sebuah klub pribadi kelas atas di Stride City. Sekelompok tokoh masyarakat tinggi di Stride City sedang memijat di sini. Weihao, saya mendengar bahwa Anda diberi nama oleh kepala distrik Anda hari ini. Song Deseng berkata dengan mata tertutup, berbaring di meja pijat. Ya, seorang pria paruh baya berbaring di meja pijat di sebelah benda yang akan dikirim kepadamu mengangguk. Pria ini sedikit botak, kembung, tidak gemuk, dan dia adalah pria paruh baya yang khas. Mendengarkan kata-kata Song Deseng, orang ini adalah Chen Weihao yang membutuhkan perhatian di mulut Stephen Lin. Dia bermain sedikit dengan baik. Song Deseng mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, kamu membiarkan bajingan di desamu lari ke lokasi konstruksinya untuk membuat masalah. Kupikir, menurut amarah Stephen Lin, itu pasti pertarungan. Saya tidak berpikir begitu, dia tampak agresif, tetapi sebenarnya semuanya sudah direncanakan. Teman saya di kantor polisi mengatakan bahwa Stephen Lin yang memanggil polisi sendiri. Petik 2. Chen Weihao mendengus dingin dan berkata, Stephen Lin itu punya otak. Selama lokasi konstruksi rusak, saya akan membiarkan ruang distrik sekolahnya selesai. Sayang sekali dia memperburuk keadaan. Hampir 1.000 orang pergi ke desa kami. Pada akhirnya, itu menjadi milik kami desa. Saya mengumpulkan kerumunan untuk memeras orang lain di lokasi konstruksi, dan para pemimpin distrik kami menangkap saya dan memarahi saya. Saya awalnya berencana untuk melampiaskan Anda, tapi saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Waktumu, masih ada jalan panjang. Song Deseng menyipitkan matanya, dia berkata, Stephen Lin, dia mempermalukan kakekku dan keluarga Song kita. Aku tidak akan membiarkan dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Lin mendominasi kota Selat? Jika Anda butuh bantuan, panggil saya. Petik 2. Hubungi saya juga, kata beberapa orang di dekatnya. Song Deseng tersenyum dan mengangguk. Stephen Lin tinggal di lokasi konstruksi sampai malam, dan kemudian pergi setelah makan di lokasi konstruksi. Setelah itu, Stephen Lin pergi ke rumah Song Siking, memberikan Yao Jing ke jalan, dan kemudian kembali ke komunitas Jingyuan bersama-sama. Komunitas Jingyuan sangat sepi di malam hari. Yao Jing duduk di kursi kopilot, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tidak berbicara sama sekali. Stephen Lin menghentikan mobil dan keluar dari mobil. Apa yang kamu pikirkan? Stephen Lin bertanya ketika dia menemukan bahwa Yao Jing masih duduk di dalam mobil. Tidak. Yao Jing menggelengkan kepalanya, membuka pintu dan berjalan keluar, lalu berjalan ke sisi Stephen Lin. Keduanya berjalan menuju lift bersama. Kau bilang, laki-laki, benar-benar bisa mencuri makanan. Yao Jing tiba-tiba bertanya. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Pertanyaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya, itu adalah proposisi. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Jika Anda mengatakan tidak, wanita akan mengatakan Anda berbohong, dan pria akan mencurinya jika Anda menjawab ya, wanita itu akan bertanya kepada Anda, itu berarti Anda juga akan mencuri. Oleh karena itu, Stephen Lin memilih untuk tidak menjawab, tetapi bersenandung kepada Yao Jing dengan nada seperti dia tidak mengerti. Setelah ini, Yao Jing tidak terus mengajukan pertanyaan lagi, tetapi mengungkapkan pemahamannya sendiri. Saya pikir selalu ada satu hal di dunia ini yang dapat melampaui daging, dan itu adalah cinta sejati. Ketika dua orang saling mencintai dan mencintai satu sama lain secara mendalam, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka tidak akan bisa memiliki perilaku menyimpang dengan orang lain dari lawan jenis. Kata Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Meskipun Yao Jing sudah memberikan jawabannya, dia secerdas yang dia tahu. Pada saat ini,
Anda tidak dapat menjawab panggilan, dan mudah untuk mengalihkan percakapan ke diri Anda sendiri segera. Saat Anda menjawab panggilan, jadi pilihan terbaik adalah mengangguk setuju. Kamu bilang, apakah kita berdua akan memiliki cinta di masa depan? Yao Jing bertanya lagi. Ya. Stephen Lin menunjukkan ekspresi bijaksana. Aku bercanda, bagaimana mungkin kita bisa memiliki cinta? Yao Jing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, aman dan mantap, saling membantu, dan setelah hidup ini, tidak akan ada penyesalan. Petik 2 titik, mengangguk. 4 diakhiri dengan tanda baca yang berbeda, yang artinya, Anda cicipi dengan cermat. Liv naik perlahan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku yang termuda? Yao Jing bertanya. Kamu sangat muda. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pertanyaan ini berbeda dari pertanyaan sebelumnya. Hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan ini, yaitu, kamu masih sangat muda. Sepatah kata, bahkan jawabannya tidak lama, karena tidak tua bukan berarti muda, bisa juga berarti dewasa. Kebanyakan wanita tidak suka mendengar orang lain mengatakan bahwa mereka dewasa, karena kedewasaan berarti usia tua. Yang mereka sukai adalah masa muda, tetapi tidak dewasa. Oh, Yao Jing mengangguk dan tidak melanjutkan pertanyaan. Jawabannya cukup menyenangkan. Ding dong, liftnya sudah datang. Begitu pintu lift terbuka, bau busuk keluar. Stephen Lin mengerutkan kening dan berjalan keluar dari lift. Bau ini adalah bau sampah yang dia buang di pagi hari, tetapi dia pikir itu sangat terlambat, dan pintu sebelah harus dibersihkan, tetapi dia tidak berharap itu ada di sana, dan baunya lebih kuat. Stephen Lin melihat ke pintu rumahnya dan menemukan ada sampah setinggi setengah pintu yang menumpuk di depan rumahnya. Lihat 1001. Kamar di luar 1010, sangat bersih, dan tidak ada apa-apa. Terlalu banyak. Wajah Yao Jing menjadi gelap, dan dia berjalan menuju 1001. Aku datang. Stephen Lin mencibir, berjalan ke pintu 1001, dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pria pemilik 1001 datang untuk membuka pintu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Stephen Lin, dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di malam hari? Kamu, apakah namamu Liu Ning? Stephen Lin bertanya. Ini aku, ada apa? Tanya pihak lain. Tidak, aku di sini hanya untuk bertanya padamu, apakah kamu membuang sampah di depan pintuku? Stephen Lin bertanya. Kamu tidak bisa bicara omong kosong, bagaimana aku bisa sampah? Saya orang yang memenuhi syarat. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Luar biasa, pintunya diblokir oleh sampah. Saya pikir, Anda seharusnya menyinggung orang, jika tidak mungkin membuang sampah dari pintu Anda tanpa alasan. Kata Liu Ning, karena kamu tidak kehilangannya, maka tidak apa-apa. Stephen Lin berkata, tersenyum, berbalik dan berjalan ke lift, dan berkata kepada Yao Jing, ayo pergi, turun dulu. Petik 2. Yao Jing sedikit terkejut, tapi Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, dan menyeret Yao Jing ke dalam lift. Potong, aku pikir aku akan menjadi lebih baik setelah lebih dari sebulan, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku masih menjadi sampah yang tidak kompeten. Aku berani membuang sampah kami di depan pintu kami, dan aku tidak akan membunuhmu. Liu Ning berkata dengan nada menghina. Di dalam lift, Yao Jing bertanya, kenapa? Kenapa? Stephen Lin bertanya. Mereka membuang sampah, kenapa kamu tidak berdebat dengan mereka? Yao Jing bertanya. Saya tidak terbiasa berdebat dengan orang. Saya berkelahi atau mencoba untuk mendapatkan satu sama lain. Jika Anda tidak suka saya berkelahi, maka saya tidak punya pilihan selain mencari cara untuk mendapatkannya. Stephen Lin mengangkat bahu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Yao Jing. Pergi ke lantai 9 dulu. Stephen Lin menekan tombol lift untuk pergi ke lantai 9, dan kemudian datang ke lantai 9. Ada 2 rumah tangga di lantai 9,
902 dan 901. Stephen Lin mengetuk pintu 902. Pintu dibuka oleh seorang pria paruh baya. Xiao Lin, ada apa? Pihak lain mengenali Stephen Lin dan bertanya. Lao Zhou, apakah kamu menjual rumah ini? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Saya tidak punya rencana untuk menjual rumah ini. Pria bernama Lao Zhou menggelengkan kepalanya. Harga pasar rumah kami 43.000 unit lantai atas dan lantai bawah kami sama. Rumah kami 120 meter persegi, dan harga totalnya sekitar 5 juta. Saya akan memberi Anda 10 juta, dan Anda akan menjual rumah itu kepada saya. Perabotan. Singkirkan apapun yang Anda inginkan, dan saya akan memberi Anda 1 malam untuk pindah, kata Stephen Lin. 10 menit kemudian, melihat tambahan uang muka 5 juta di kartu, Lao Zhou merasa bahwa dia pasti telah dilihat oleh Tuhan atas perbuatan baiknya baru-baru ini. Kalau tidak, bagaimana bisa rumah seharga sekitar 5 juta dijual seharga 10 juta? Zhou tua dengan senang hati membangunkan menantu perempuannya yang tertidur lebih awal. Menantu perempuan, saya menjual rumah itu. Lao Zhou berkata dengan penuh semangat. Istri Zhou tua juga terjebak dalam lingkaran suamiku menjual rumah saat aku sedang tidur ini semacam kegilaan. Kamu bajingan, apakah kamu berjudi, kamu? Menantu perempuan Lao Zhou baru saja memarahi ketika dia melihat lebih dari 5 juta uang tunai ditampilkan di ponsel yang diserahkan Lao Zhou. Kamu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Menantu perempuan Lao Zhou bertanya dengan heran. Rumah itu dijual seharga 10 juta yuan. Ini adalah depositnya. Mari kita segera mengosongkan rumah, dan mereka akan memintanya besok. Kami telah menghasilkan banyak uang, dan kami dapat membeli 1 set di dekatnya. Mengapa tidak kita masih hidup dengan cara yang sama? Hahaha, seru Lao Zhou dengan penuh semangat. Di dalam ruangan, sorak-sorai berubah menjadi tawa. Zhou tua, yang sudah berusia 50-an, datang ke sini dengan antusias, dan dia dan istrinya datang ke rumah untuk terakhir kalinya. Setelah itu, keduanya segera menelepon perusahaan yang bergerak dan memulai kelas malam. Di sisi lain, Stephen Lin dan Yao Jing sudah duduk di mobil di lantai bawah. Kamu pergi ke tempat ibumu untuk bermalam, aku akan mencari hotel, mari kita datang besok pagi. Lao Zhou dan yang lainnya seharusnya sudah pindah saat itu, kata Stephen Lin. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Yao Jing. Buka lantai atas dan bawah untuk membuat dupleks. Stephen Lin tersenyum. Yao Jing mendengarkan, dan setelah terdiam lama, dia tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Untuk ini, Yao Jing bertanya sambil tersenyum. Ayo bermain. Ayo bertarung dengan mereka dan lihat siapa yang menang. Stephen Lin menyeringai. Kalau begitu, aku sudah tinggal di rumah ibuku selama beberapa hari terakhir, kata Yao Jing. Baiklah, oke. Stephen Lin mengangguk, mengantar Yao Jing ke tempat Zhou Yanqiu, dan kemudian menemukan hotel untuk membuka kamar sendiri. Keesokan harinya, Liu Ning bangun pagi-pagi, menyentuh pintu secara khusus, dan melihat ke arah mata kucing. Setelah melihat, Liu Ning buru-buru membuka pintu. Bau busuk datang dari luar pintu. Wajah Liu Ning menjadi sangat jelek, dia berpikir bahwa Stephen Lin akan menyelinap kembali di tengah malam untuk membersihkan sampah, tetapi dia tidak menyadari bahwa sampah di depan rumah mereka tidak dibersihkan, dan lorong sebenarnya penuh dengan sampah. Karena itu musim panas, lalat terbang di sepanjang lorong saat ini, dan kotoran juga mengalir ke pintu Liu Ning, itu tampak menjijikkan. Bab 73. Liu Ning dengan marah berjalan keluar dari pintunya, lalu segera mundur dan mengenakan sepasang sepatu bot hujan. Sepatu bot hujan menginjak sampah, Liu Ning berjalan sampai ke pintu rumah Stephen Lin, dan kemudian membanting pintu dengan keras. Setelah menghancurkannya untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan sama sekali, dan tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Oke,
Stephen Lin, berpura-pura tidak ada orang di rumah. Ayo, mari. Kita habiskan, mari kita lihat siapa di antara kita yang menghabiskan lebih banyak waktu. Seperti yang dikatakan Liu Ning, dia naik lift ke bawah untuk menemukan properti itu, dan memberi tahu. Properti itu tidak untuk pergi ke lantai 10 untuk membersihkannya. Dia memutuskan untuk menghabiskan begitu banyak waktu dengan Stephen Lin, dan akhirnya membiarkan Stephen Lin yang lembut datang untuk meminta maaf, dan kemudian mempermalukannya. Sambil memikirkannya, Liu Ning kembali ke rumah, mengambil beberapa barang dari toko, dan meninggalkan rumah bersama keluarganya. Setelah jam sibuk makan siang di sore hari, Liu Ning menyelinap kembali ke rumah. Ketika pintu lift terbuka di lantai 10, Liu Ning benar-benar terpana. Pada saat ini, seluruh lorong di lantai 10 sudah penuh dengan sampah. Bahkan pintu masuk lift pun penuh dengan sampah. Ketinggian sampah keseluruhan hampir 1 meter. Sebagian besar limbah tersebut adalah limbah makanan, seperti ayam kadaluarsa, bebek, ikan, dan limbah dari restoran. Baunya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bahkan Liu Ning, yang adalah pemilik restoran, mencium bau ini, dan seluruh orangnya menjadi sangat buruk. Stephen Lin. Liu Ning meraung melalui sampah lagi ke rumah Stephen Lin, membanting pintu dengan keras, tetapi tidak bisa mendengar gerakan apapun untuk membuka pintu. Aku lelah denganmu. Liu Ning menggertakkan giginya dan masuk ke lift dan turun. Ketika lift mencapai lantai pertama, pintu lift terbuka, dan Liu Ning melihat Stephen Lin dan Yao Jing. Mereka berdua memegang tas di tangan mereka, dengan sayuran dan daging di dalamnya, dan mereka sepertinya berencana untuk kembali untuk makan siang. Kebetulan sekali, Stephen Lin menyapa Liu Ning. Stephen Lin, kamu tenang. Masih berpikir untuk memasak di rumah. Bisakah kamu makan? Liu Ning bertanya dengan gigi terkatup. Kenapa saya tidak bisa memakannya? Saya pikir tidak apa-apa, masakan istri saya enak, kata Stephen Lin, dan berjalan ke lift. Liu Ning awalnya berencana untuk turun dari lift, tetapi ketika dia melihat Stephen Lin naik lift, dia melepaskan idenya. Stephen Lin menekan kasing di lantai 9. Apakah kamu akan naik lift ke lantai 10? Apakah kamu pikir kamu bisa menghindari sampah-sampah itu? Kata Liu Ning dengan nada menghina. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin, jika kamu berani menyia-nyiakannya, aku tidak takut padamu. Kata Liu Ning. Tetangga dan tetangga, jangan terlalu jelek, kata Stephen Lin. Aku hanya tidak terlihat baik. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu memukulku, tanya Liu Ning. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Lift berhenti di lantai 9, Stephen Lin berjalan turun, dan Liu Ning berjalan keluar bersamanya. Stephen Lin berjalan ke pintu 902 dan membuka pintu 902 di bawah pengawasan Liu Ning. Liu Ning tercengang. Bagaimana kunci Stephen Lin untuk 1002 bisa membuka pintu 902? Rumah sedang direnovasi, jadi saya tidak akan meminta Anda untuk masuk dan duduk, kata Stephen Lin, dan berjalan ke 902. Liu Ning bergegas ke pintu 902 dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa kamar 902 telah dikosongkan. Tidak ada apa-apa di seluruh ruangan, dan beberapa pekerja sedang mengerjakan langit-langit, tampaknya mencoba menembus langit-langit. Apa yang terjadi? Liu Ning bertanya. Oh, tahu nggak, 902 sudah dibeli oleh saya. Saya berencana membuka 902 dan 1002 untuk membuat dupleks. Pintu di 1002 tidak diperlukan. Saya berencana untuk menutupnya dan membuat pintu depan dari 902. Kata Stephen Lin. Kamu benar-benar membeli 902. Bagaimana mungkin? Kapan kamu membelinya? Liu Ning bertanya dengan penuh semangat. Baru semalam, bukankah rumah itu diblokir tadi malam? Aku terlalu malas untuk membersihkannya, jadi aku bisa membeli rumah di bawah sana dan membukanya, kata Stephen Lin sambil menunjuk ke langit-langit. Hanya karena pintunya diblokir,
kamu membeli 902 orang lain. Liu Ning bertanya dengan tidak percaya dengan mata terbelalak. Kalau tidak, Stephen Lin bertanya secara retoris. Liu Ningmeng berputar. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan menjadi seperti ini. Stephen Lin benar-benar membuka terobosan dari 902. Setelah melakukan ini, Stephen Lin tidak perlu membersihkan lorong di lantai 10. Keluarga kami tidak suka dilihat oleh orang lain, maafkan aku, kata Yao Jing, menutup pintu kamar dan menghalangi Liu Ning dari luar. Liu Ning berdiri di sana dengan pandangan kosong, sedikit bingung. Namun, dia dengan cepat bereaksi. Stephen Lin memerintahkan pasukannya. Sampah di lantai 10, dia tidak bisa melakukannya kecuali dia membersihkannya. Stephen Lin bisa masuk dari 902, tapi dia tidak bisa masuk dari 901. Memikirkan hal ini, Liu Ning menggertakkan giginya dengan marah, berlari ke lift, naik lift ke lantai bawah, dan kemudian pergi ke restoran terbangnya sendiri. Ketika mereka datang ke restoran terbang, istri Liu Ning Feng Lijuan buru-buru melangkah maju dan bertanya, bagaimana? Apakah Stephen Lin membersihkan sampah? Tidak. Liu Ning mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, dan membeli Stephen Lin untuk 902 hal mengatakan lagi. Kapan bajingan ini memiliki otak dan kepercayaan diri seperti itu? Hanya karena pintunya diblokir, dia membeli sebuah rumah. Lalu 902 tidak mendengar tentang menjual rumah itu, jadi mengapa dia pindah dalam satu malam? Feng Lijuan bertanya dengan curiga. Jika kita melakukan ini, kita akan pasif, istri. Bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Liu Ning bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sudah 4 tahun sejak kami pindah ke sini, kapan kami diganggu oleh keluarga Stephen Lin? Ini tak tertahankan. Bukankah hanya membeli rumah, bukan hanya uang? Ayo beli juga, ayo pergi, aku akan pergi ke 901 denganmu, tanyakan pada Zhang Tua 901, lihat apakah rumahnya dijual. Ayo beli dia dan buat dupleks, toh, tidak rugi jika kamu membeli rumah. Feng Lijuan menggertakkan giginya. Saya pikir sama seperti Anda, daripada uang tunai, kami tidak khawatir tentang siapapun, kami telah menjadi restoran terbang selama bertahun-tahun, kami hanya menerima uang tunai, berapa banyak uang yang kami kenakan. Modal kerja lebih dari rata-rata perusahaan, jika kamu takut padanya, kamu harus membeli rumah dan berinvestasi. Ya, kata Liu Ning. Pasangan itu segera menutup toko, dan kemudian bergegas ke 901 untuk mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, Lao Zhang dari 901 keluar dan membuka pintu. Ada apa denganmu? Tanda tanya petik 2. Lao Zhang bertanya dengan cemberut. Keluarga Liu Ning memandang orang-orang dari dataran tinggi, karena mereka telah membangun restoran lalat selebritas internet, dengan bisnis yang bagus dan banyak uang, dan sedikit lantai atas dan bawah memandangnya ke bawah. Ya, hubungannya tidak baik, jadi wajah Lao Zhang tidak terlalu baik. Zhang Tua, apakah kamu menjual rumah ini? Tanya Liu Ning. Menjual rumah. Mata Lao Zhang berbinar dan dia berkata, kamu juga di sini untuk membeli rumah. Juga, siapa lagi yang datang untuk membelinya? Liu Ning bertanya. Hari ini, saya mendengar dari Lao Zhou, yang berada di lantai atas. Stephen Lin membeli rumahnya tadi malam. Dia mengatakan itu akan menjadi dupleks. Bisakah Anda melakukannya juga? Tanya Lao Zhang. Itu benar, anak itu akan menikahi seorang istri, dan tidak ada cukup ruang di rumah. Saya berpikir untuk membeli 901 dan membuat dupleks. Liu Ning mengangguk. Tidak apa-apa, selama kamu juga memberiku 10 juta, aku akan segera pindah. Kata Lao Zhang. 10 juta. Zhang Tua, apakah kamu gila? Rumahmu paling banyak hanya 4 juta. Kata Liu Ning ngeri. 4 juta. Apakah kamu gila? Meter persegi kami lebih dari 40.000 meter persegi. Saya memiliki lebih dari 100 meter persegi, atau telah direnovasi.
Anda dapat menemukan satu set untuk saya lebih dari 4 juta meter persegi. Lao Zhang kesal katanya. Itu bahkan tidak 10 juta. Kata Liu Ning. Kenapa tidak? Rumah Zhang tua dibeli oleh Stephen Lin seharga 10 juta yuan tadi malam. Kata Zhang tua. Apa? 10 juta? Hanya rumahnya? Tanya Liu Ning kaget. Iya 10 juta, saya transfer deposit 5 juta on the spot. Setelah pindah, setelah sertifikat real estate berhasil ditransfer, saya akan memberikan 5 juta lagi. Tapi jika Anda ingin membelinya, 7 juta, saya bisa segera pindah. Saya harus membayar lebih dari 5 juta yuan untuk rumah ini, 7 juta untuk menjualnya kepada Anda, dan mendapat untung kecil. Kata Lao Zhang. Gila, 7 juta untuk membeli rumahmu, aku mungkin juga pergi ke pusat kota untuk membeli satu set. Liu Ning melambai. Jika kamu tidak punya uang, lalu apa yang kamu pura-pura lakukan dengan orang lain? 10 juta yuan Stephen Lin adalah harga yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Ini bosnya. Kamu menjalankan restoran lalat yang rusak. Kamu terlihat bagus di hari kerja, tapi dibandingkan dengan Stephen Lin, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Kudengar kau dan Stephen Lin bertarung satu sama lain. Kupikir kau tidak bisa mengalahkan Stephen Lin. Lao Zhang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu menjaga mulutmu tetap bersih? Kata Liu Ning dengan marah. Jangan bicara. Feng Lijuan meraih Liu Ning dan berkata kepada Lao Zhang, Lao Zhang, kami benar-benar ingin membelinya, dan kami punya uang, tetapi Anda dapat memberi kami sedikit diskon lagi. Yah, kami tahu apa Anda lakukan. Total harga tidak melebihi 5 juta, saya akan memberi Anda 5,3 juta, Anda menjual saya. Kata Feng Lijuan. Tidak, itu berapa, tidak ada untung. Setidaknya 5,5 juta. Kata Lao Zhang. 5,35 juta, anggukkan kepalamu dan beli segera. Kata Feng Lijuan. 5.400.000. Kata Lao Zhang. 5,37 juta. Setuju. Lao Zhang mengangguk. Kamu gila, rugi ratusan ribu. Kata Liu Ning bersemangat. Saya pikir kehilangan uang adalah hal yang kecil, tetapi kehilangan muka yang besar. Lijuan melakukan hal yang benar. Kata Lao Zhang. Kalau begitu, bisakah kamu segera pindah? Feng Lijuan bertanya. Oke, ayo tanda tangani kontrak, berikan deposit, dan aku akan segera pindah. Kata Lao Zhang. Oke. 1 jam kemudian, kontrak selesai dan ditandatangani. Dengan setoran 1 juta yuan, Lao Zhang menelepon perusahaan pemindahan dengan puas. Liu Ning dan Feng Lijuan melihat kontrak pembelian rumah. Meskipun sedikit menyakitkan, mereka masih merasa lega. Setidaknya dengan cara ini, Stephen Lin tidak memenangkannya. Selain itu, berinvestasi di real estate tidak menjamin bahwa rumah akan meningkat nilainya dan mendapatkannya kembali. Liu Ning membawa Feng Lijuan ke pintu 902 dan mengetuk pintu. Bukan Stephen Lin yang membuka pintu, tapi Yao Jing. Kami baru saja membeli 902, dan kami dapat terus menjadi tetangga. Feng Lijuan berkata dengan bangga memegang kontrak pembelian rumah. Benarkah? Yao Jing tersenyum dan melirik Lao Zhang yang berdiri di pintu menginstruksikan pindah. Selamat, Lao Zhang. Petik 2. Lao Zhang berbalik dan berkata sambil tersenyum, ini berkat bantuan suamimu. Terima kasih padanya. Untukku. Petik 2. Apa? Liu Ning, Feng Lijuan dan istrinya tercengang. Yang mana ini bermain? Bab 74. Lao Zhang dan Yao Jing saling tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Adegan ini membuat Liu Ning dan istrinya terlihat sedikit aneh. Mereka berdua saling memandang, dan kemudian bergegas ke sisi Lao Zhang. Zhang tua, ada apa denganmu? Mengapa kamu berterima kasih kepada Stephen Lin? Liu Ning bertanya dengan curiga. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan padamu. Pagi ini, Xiaolin menemukanku,
dan dia mengatakan kepadaku bahwa kamu mungkin juga datang kepadaku untuk membeli rumah dan biarkan aku bersiap sesegera mungkin, dan dia juga menyuruhku untuk membiarkanku don. Jangan membuka harga terlalu agresif. Lao Zhang berkata sambil tersenyum. Mengapa? Liu Ning bahkan lebih bingung. Anda semua tahu bahwa kita akan menemukan Lao Zhang untuk membeli rumah, dan kami tidak meminta orang untuk tidak menaikkan harga terlalu agresif. Berapa banyak cara? Dia berkata bahwa harganya telah meroket, jadi aku khawatir kamu tidak akan membelinya. Oke, aku akan melanjutkan, kata Lao Zhang. Liu Ning dan Feng Lijuan saling memandang, dan samar-samar merasa bahwa mereka mungkin telah ditipu oleh Stephen Lin, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah, dan mereka selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tidak masalah, kita tetap membelinya, dan mari kita lewati 2 lantai. Kemudian lanjutkan konsumsi. Feng Lijuan berkata dengan gigi terkatuk. Kalau begitu, haruskah kita membuang sampahnya? Tanya Liu Ning. Tunggu sebentar dan aku akan menelepon kakakku dan memintanya datang untuk membuang sampah. Bukankah dia hebat, tapi aku ingin melihat betapa hebatnya dia sekarang. Ayo pergi dan buka toko. Feng Lijuan berkata, berpalinglah ke dalam malam. Ketika Liu Ning dan istrinya pulang ke rumah setelah seharian bekerja, mereka tidak merasa berat, karena mereka sangat menantikan untuk melihat pemandangan di mana rumah Stephen Lin dikotori dengan sampah. Begitu mereka kembali ke lift, mereka bertemu Stephen Lin yang kebetulan kembali. Oh, kebetulan sekali. Liu Ning memandang Stephen Lin dan berkata, kamu juga pergi ke lantai 9. Tidak, aku tidak akan ke lantai 9. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan menekan tombol. Di lantai 8. Apa yang kamu lakukan di lantai 8? Liu Ning bertanya dengan ngeri. Itu benar. Saya tidak berpikir dupleks 2 lantai sangat bagus, jadi saya juga membeli 802 di lantai 8, kata Stephen Lin. Baik Liu Ning dan Feng Lijuan tercengang. 802 di lantai 8 juga dibeli. Ini, bagaimana mungkin, ini membeli 2 rumah berturut-turut, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Saya mendengar bahwa Anda juga membeli rumah 901. Ini masalah besar. Stephen Lin tertawa. Dengan dingdong, lift mencapai lantai 8. Stephen Lin turun, sementara Feng Lijuan dan istrinya naik ke lantai 9. Koridor restoran penuh dengan sampah, yang disebabkan oleh adik Feng Lijuan. Pada saat ini, ponsel Feng Lijuan tiba-tiba berdering. Feng Lijuan mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa saudaranya yang menelepon. Kakak, aku memiliki semua sampah di tempatnya. Aku secara khusus menemukan beberapa sampah segar, yang penuh rasa. Aku jamin orang yang menyinggungmu akan menciumnya dan memuntahkannya sekali, kata saudara Feng Lijuan. Feng Lijuan terdiam dan hanya menutup telepon. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Liu Ning. Juga, apa lagi yang bisa saya lakukan? Aneh bahwa Stephen Lin mendapat uang. Saya pikir Lao Zhang tahu sesuatu. Saya akan menelepon Lao Zhang. Feng Lijuan berkata, dan memanggil Lao Zhang. Pria tua di ujung telepon itu sepertinya sedang minum dengan seseorang. Menghasilkan ratusan ribu dalam sekejap mata bukanlah rejeki nomplok bagi pria seusia Lao Zhang, jadi dia pasti harus minum minuman untuk merayakannya. Zhang tua. Saya mendengar bahwa Stephen Lin juga membeli 802. Mengapa dia begitu kaya? Feng Lijuan bertanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa Stephen Lin sangat kaya? Lao Zhang bertanya dengan heran. Saya tidak tahu di sini, saya baru saja bepergian selama lebih dari sebulan, kata Feng Lijuan tanpa daya. Hei, kalau begitu jika kamu mengatakan kamu membuat masalah, aku akan mengatakan beraninya kamu melawan Stephen Lin. Kamu tidak tahu apa-apa tentang berani, biarkan aku memberitahumu ini, Stephen Lin baik-baik saja ketika kamu keluar. Luar biasa, dia pertama kali menghabiskan 1 miliar yuan untuk membeli grup Lin yang akan bangkrut,
dan kemudian siapa yang tahu bahwa beberapa bidang tanah di bawah tangan grup Lin tiba-tiba berubah menjadi perumahan distrik sekolah, dan nilainya lebih dari 10 kali lipat. Kekayaan bersih Stephen dikatakan telah melebihi 5 miliar, dan dia dianggap sebagai orang terkaya di kota selat kita. Kata Lao Zhang. Feng Lijuan bingung. Stephen Lin, yang sia-sia di matanya, ternyata adalah orang terkaya di Stride City. Ini hampir merongrong pandangannya tentang kehidupan. Selanjutnya, Stephen Lin juga menjadi kepala keluarga Lin, dan metode itu telah dikabarkan. Stephen Lin mengirim kakak laki-lakinya ke penjara, dan akhirnya memaksa kakak laki-lakinya untuk menyerahkan posisi kepala keluarga, dan bahkan menempatkan mantan nyonya mereka dari keluarga Lin. Shen Hongyue, putri tertua dari keluarga Shen di ibu kota provinsi, dipaksa kembali ke ibu kota provinsi. Metode ini sulit. Hei, saya menyarankan Anda, jangan berkelahi dengan Stephen Lin, dia tidak sama seperti dulu. Lao Zhang berkata dia tidak banyak bicara, dan menutup telepon. Feng Lijuan berdiri di sana tercengang, baru kemudian dia tahu orang seperti apa yang dia provokasi. Ada apa? Tanya Liu Ning. Liu tua, kami telah memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak terprovokasi. Feng Lijuan berkata tanpa air mata. Pada siang hari berikutnya, pasangan itu datang ke restoran terbang mereka sendiri, dan begitu toko dibuka, mereka menyambut dua tamu tak terduga. Stephen Lin dan Yao Jing. Bisnis itu bagus, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Liu Ning sedikit berubah dan bertanya. Aku hanya ingin bertanya, kapan kamu akan membersihkan sampah di pintumu? Stephen Lin bertanya. Stephen Lin, jangan berpikir itu bagus bahwa kamu memiliki dua uang bau, aku tidak akan membersihkannya, apa yang dapat kamu lakukan, bisakah kamu masih membunuhku? Liu Ning mengertakkan gigi dan berkata, dia tahu dia bisa. Tidak melawan Stephen Lin, tapi saat ini adegan ini masih harus bertahan. Bagus sekali. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bawakan aku 1 porsi daging sapi goreng, 1 porsi ikan rebus, dan 2 porsi nasi. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin membawa Yao Jing ke toko. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk datang ke sini untuk makan? Yao Jing bertanya. Dia akan makan di rumah ibunya pada siang hari, tetapi dia datang ke sini untuk makan setelah menerima telepon dari Stephen Lin. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku bertarung, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Liu Ning dan Feng Lijuan di sisi lain juga sangat bingung, dan mereka tidak mengerti mengapa Stephen Lin tiba-tiba datang untuk mengurus bisnis mereka. Karena dia berani makan, aku berani bermain dengannya. Liu Ning berkata dengan gigi terkatup. Ya, terserah Anda, suami, kata Feng Lijuan. Liu Ning mengangguk dan mulai memasak. Setelah hidangan dimasak, Feng Lijuan datang dan mengambil piring. Aku menambahkan sedikit lagi pada mereka. Liu Ning berbisik dengan bangga. Apa yang ditambahkan? Feng Lijuan bertanya. Ingus dan air liur. Jika mereka tidak bisa melihatnya, biarkan mereka memakannya, kata Liu Ning. Kerja bagus. Feng Lijuan berkata dengan acungan jempol. Setelah itu, Feng Lijuan membawa makanan ke meja Stephen Lin. Kelihatannya cukup bagus. Yao Jing berkata, melihat piring di atas meja. Ini adalah bisnis yang bagus selama bertahun-tahun. Pasti ada alasannya, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk dan mengambil sumpit yang baru saja akan mengambil sepotong ikan. Stephen Lin mengangkat tangannya dan memegang tangan Yao Jing, lalu mengambil ponselnya dan melihatnya. Apa? Tanya Yao Jing. Tidak. Stephen Lin tersenyum, mengirim pesan, dan kemudian berkata kepada Yao Jing, tunggu sebentar. Petik 2. Oh. Yao Jing meletakkan sumpitnya. Feng Lijuan, yang menonton Ruwu di samping, sedikit gugup dan tidak mengerti mengapa Stephen Lin tiba-tiba menghentikan Yao Jing. Pada saat ini, suara mobil tiba-tiba datang dari pintu restoran lalat.
Feng Lijuan melihat ke pintu dan menemukan bahwa itu adalah seseorang dari administrasi makanan. Rombongan turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam toko. Pemeriksaan rutin. Yang pertama berkata saat dia masuk. Kapten Li, rokok. Liu Ning bergegas dan menyerahkan sebatang rokok ke pembicara. Kapten Li, yang sedang berbicara, melambaikan tangannya, melihat ke tempat kejadian, dan kemudian berkata kepada bawahannya, periksa beberapa piring dan bawa kembali untuk diperiksa. Petik 2. Setelah berbicara, Kapten Li menunjuk ke meja Stephen Lin dan berkata, ayo kita pergi ke meja. Petik 2. Ya, Kapten Li, jangan, ambil saja meja ini baru saja disajikan, dan orang-orang belum memakannya. Liu Ning dengan cepat menghentikannya. Tidak apa-apa. Stephen Lin tersenyum dan berdiri dan berkata, aku kenyang. Petik 2. Setelah itu, Stephen Lin membawa Yao Jing keluar. Pengambilan sampel, kata Kapten Li. Beberapa bawahan segera pergi. Tidak, jangan bergerak. Feng Lijuan bergegas maju dengan penuh semangat dan ingin menghentikannya, tetapi orang-orang yang dibawa oleh Kapten Li tidak peduli tentang ini, dan mengikutinya. Liu Ning, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menghalangi penegakan hukum? Kapten Li memarahi dengan wajah gelap. Lijuan, menyingkir. Liu Ning memarahi. Feng Lijuan dengan enggan melangkah ke samping. Setelah itu, Linzi memerintahkan hidangan mereka untuk dicicipi dan dibawa pergi dari tempat kejadian. Sudah berakhir, apa yang harus saya lakukan? Mengapa ada seseorang dari administrasi makanan saat ini? Feng Lijuan bertanya dengan gugup. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu memasak? Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan meludah ketika berbicara. Masalah besar adalah bahwa itu telah diperbaiki selama beberapa hari karena masalah kebersihan. Tidak apa-apa, tetapi agak aneh bahwa orang-orang ini datang. Di masa lalu, hampir tidak ada orang di sana. Apakah kamu mengikuti? Liu Ning bertanya dengan curiga. Stephen Lin ini punya hantu, juga hantu. Feng Lijuan mengangguk. Liu Ning mengerutkan kening, selalu merasa ada sesuatu yang salah. Di sisi lain, Stephen Lin dan Yao Jing berjalan keluar dari restoran terbang dan masuk ke mobil. Stephen Lin tidak menunggu pertanyaan Yao Jing, dan menyerahkan telepon kepada Yao Jing. Yao Jing mengetahui bahwa ada video di ponsel Stephen Lin. Dia membuka video itu dan melihatnya 2 kali, ekspresinya berubah. Video ini adalah video Liu Ning memasak sayuran. Saya melihatnya meludahi sayuran saat memasak, dan kemudian meniup hidungnya ke sayuran. Adegan ini membuat Yao Jing merasa sedikit mual, dan kulit kepalanya mati rasa. Jika dia makan makanan itu sekarang, itu akan menjijikkan selama setengah tahun. Yao Jing menyerahkan telepon kepada Stephen Lin dan berkata, orang ini menjijikkan. Petik 2. Saya hanya ingin datang dan melihat di mana keuntungannya. Saya tidak menyangka bahwa tidak ada keuntungan sama sekali. Ini menghemat banyak uang. Masalah. Stephen Lin berkata kemudian, unggah videonya langsung ke internet. Bukankah ini terlalu kejam? Yao Jing bertanya, begitu videonya online, bisnis keluarga Liu Ning tidak akan membiarkanmu melakukannya. Pembunuhan untuk membunuh, memotong rumput dan akar, kata Stephen Lin ringan. Yao Jing memandang Stephen Lin, dan tiba-tiba merasa bahwa Stephen Lin yang tidak memukul orang tampaknya lebih menakutkan daripada Stephen Lin yang memukul orang. Bab 75. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video pemilik restoran lalat yang meludah dan meniup hidungnya ke makanan menyebar di lingkaran teman-teman di kota Haixia. Dalam video tersebut, pemilik restoran lalat meludahi makanan dan meniup hidungnya lebih dari sekali, membuat banyak orang merasa mual. Pada saat yang sama, pemberitahuan dari administrasi makanan dikeluarkan saat ini. Restoran goreng Lijuan di Distrik X diperintahkan untuk menutup toko untuk perbaikan karena kebersihannya yang di bawah standar. Semua orang tahu bahwa penutupan toko ini hanya sementara, tetapi setelah video di internet dirilis, diperkirakan tidak ada yang bisa pergi ke toko ini untuk makan di masa depan.
toko Liu Ning dan Feng Lijuan benar-benar selesai. Selain itu, karena toko mereka sebelumnya adalah restoran lalat merah, mereka juga dikenal oleh banyak orang. Jika Anda ingin mencari tempat lain untuk memulai bisnis baru, diperkirakan tidak mungkin, kecuali pindah dari Straits City. Pasangan itu benar-benar tertipu oleh tongkat Stephen Lin. Mereka menemukan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk kembali, dan satu-satunya deposit yang tersisa diambil untuk membeli 901 rumah di lantai bawah dengan harga tinggi. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah 2 rumah ini, dan semua jenis sampah ditempatkan di pintu masuk kedua rumah tersebut. Tepat ketika pasangan itu tidak tahu harus berbuat apa, pasangan itu tiba-tiba menerima telepon. Rumah mereka terbakar. Anda bilang 901 Liu Ning terbakar. Ketika Stephen Lin menerima telepon, dia sedikit bingung. Meskipun dia membunuh mereka semua, dia tidak akan bisa memesan rumah seseorang. Meletakkan telepon, Stephen Lin segera pulang. Ketika saya turun, truk pemadam kebakaran telah tiba. Asap menyembur dari 901 dan 1001. Untung mobil pemadam kebakaran datang tepat waktu, api hanya menghanguskan 901 dan 1001, dan tidak merembet. Dilihat dari situasi saat ini, api seharusnya dimulai pada 901, dan kemudian dapat dikendalikan ketika terbakar hingga 1001. Sekelompok besar pemilik berkumpul di lantai bawah, semuanya menunjuk dan menunjuk. Tangisan serak Feng Lijuan datang dari lantai atas. Apa penyebab kebakaran itu? Stephen Lin bertanya pada orang di sebelahnya. Saya tidak tahu, pemadam kebakaran sedang menyelidiki. Orang lain menggelengkan kepalanya. Apakah ini hukuman Tuhan? Stephen Lin tidak bisa menahan tawa. Rumah yang baru saja dia beli terbakar, dan rumah asli di lantai atas juga terbakar. Ini benar-benar tidak biasa untuk Liu Ning dan Feng Lijuan. Kembali, jika mereka tidak membeli 901, maka 901 terbakar dan membakar 1001, dan mereka masih bisa mendapatkan sejumlah kompensasi. Sekarang setelah mereka membeli 901, itu berarti rumah mereka sendiri membakar rumah lain milik mereka sendiri. Anda hanya bisa makan bodoh. Stephen Lin samar-samar ingat bahwa gedung tempat dia tinggal tidak mengatur siapapun untuk membeli asuransi kebakaran. Kau tahu, pergilah ke rumah orang tuaku untuk makan malam-malam ini. Yao Jing menelepon. Ada apa kali ini? Stephen Lin bertanya. Seharusnya baik-baik saja, ini hanya makan, kata Yao Jing. Oke. Petik 2. Kudengar 901 sedang terbakar. Yao Jing bertanya lagi. Ya, Stephen Lin mengangguk. Ini sangat menyedihkan, kata Yao Jing. Mengapa kamu tidak bertanya, apakah api ini ada hubungannya denganku? Stephen Lin bertanya. Jika kamu tidak mengatakannya, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Yao Jing. Itu benar. Stephen Lin mengangguk puas. Dia tidak suka tebakan acak dan kesalahpahaman orang lain tentang dia, jadi Yao Jing salah paham sebelumnya, yang membuatnya sangat marah. Setelah kejadian itu, Yao Jing menjadi lebih pintar. Di mata Stephen Lin, wanita bisa jelek, tetapi mereka harus pintar. Stephen Lin melirik 901 sekali lagi. Dia tidak merasa kasihan pada pasangan di dalam hatinya. Dia sangat percaya bahwa dunia ini adil dan bahwa jika Anda melakukan banyak kejahatan, Anda pasti akan dihukum. Setelah meninggalkan komunitas tempat tinggalnya, Stephen Lin pergi ke perusahaan lagi, dan di malam hari, Li Sina mengantar mereka berdua ke rumah Zhou Yanqiu. Pihak yang memperbaiki mobil menelepon saya pada sore hari. Mobil Anda membutuhkan perbaikan besar-besaran. Saya ingin mengubahnya jika saya mau. Mobil itu jatuh, yang tidak beruntung, kata Stephen Lin. Tidak perlu, hanya yang itu, kata Yao Jing. Oke. Stephen Lin mengangguk. Keduanya terdiam sepanjang jalan. Saat aku sedang mengobrol dengan Wang Hai di sore hari, aku tidak sengaja mendengar sesuatu. Tiba-tiba Yao Jing berkata, "Hah,
Orang yang membeli Lin Group adalah perusahaan bernama Yaojin Capital di ibu kota provinsi, kata Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Wang Hai bilang nama itu pilihanmu, kenapa disebut begitu? Tanya Yao Jing. Bagus, pamer emas, pamerkan uang, itu mewakili kekayaan. Stephen Lin menjawab dengan tenang. Oh, Yao Jing menghela nafas panjang. Tidakkah menurutmu Yao Jin ini karena suara homofonik dari namamu, jadi aku punya nama seperti itu? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bukan kebiasaanku untuk menjadi egois. Yao Jing berkata dengan tenang. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mobil segera datang ke lantai bawah rumah Zhou Yanqiu. Yao Jing mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Stephen Lin mengeluarkan laci di dalam mobil dan mengeluarkan 2 batang rokok. Bos, kamu tidak akan menyenangkan para gadis, kata Li Sina. Stephen Lin tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin pergi makan malam bersama? Tidak, aku akan memesan takeaway di lantai bawah, kata Li Sina. Oke. Stephen Lin mengangguk dan keluar dari mobil dengan sebatang rokok. Yao Jing sudah menunggu di pintu masuk lift, dan ketika dia melihat Stephen Lin membawa rokok, dia tidak banyak bicara, dan langsung masuk ke lift. Stephen Lin tersenyum dan berjalan masuk. Apakah kamu akan sangat tersentuh jika aku baru saja mengatakan bahwa aku memilih nama itu demi namamu? Stephen Lin bertanya. Ya, kata Yao Jing. Kamu sangat jujur. Stephen Lin sedikit terkejut. Suami saya telah tidak aktif selama bertahun-tahun dan telah mendirikan sebuah perusahaan investasi yang menggunakan nama istrinya yang homonim. Saya pikir setiap istri akan dipindahkan, kata Yao Jing. Oh, Stephen Lin mendengus, lalu berkata, aku tidak akan bicara omong kosong hanya untuk membujukmu. Petik 2. Aku tahu. Yao Jing mengangguk. Tapi mungkin aku memikirkanmu secara tidak sadar saat itu, kata Stephen Lin. Sangat belak-belakan ketika kamu mencari kalimat ini nanti, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum canggung. Lift berhenti, dan Yao Jing memegang tangan Stephen Lin. Kamu harus terlihat seperti akan kembali ke rumah orang tuamu, kata Yao Jing. Apakah ibumu masih memberitahumu tentang Li Shao baru-baru ini? Stephen Lin bertanya. Kau tahu, tanya Yao Jing. Aku tidak tuli, juga tidak bodoh. Stephen Lin tersenyum. Tidak ada. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan membuka pintu rumah Zhou Yanqiu. Bau beras datang dari balik pintu. Yao Jianyong masih sibuk di dapur, sementara Zhou Yanqiu sedang duduk di ruang tamu menonton TV dan menonton berita lokal di Straits City. Ketika Stephen Lin memasuki pintu, berita kebetulan disiarkan tentang restoran lalat Liu Ning yang meludah ke piring. Para wartawan berkumpul di sekitar Liu Ning dan istrinya untuk mengajukan pertanyaan, dan Liu Ning dan istrinya hanya bisa terus melarikan diri. Segera setelah berita berakhir, berita rumah Liu Ning terbakar kembali disiarkan. Liu Ning dan istrinya sedang duduk di rumah mereka yang terbakar, wajah mereka berdebu, dan mereka juga menghadapi pertanyaan dari wartawan. Seorang reporter mengajukan pertanyaan yang paling menarik, dia bahkan bertanya kepada Liu Ning, apakah ini karena Tuhan tidak tahan lagi, jadi dia datang untuk menghukummu? Wajah Liu Ning pucat, dan dia tidak menjawab sepatah kata pun. Yao Jing berjalan ke dapur dan memasak dengan Yao Jianyong, sementara Stephen Lin duduk di ruang tamu dengan gembira menonton Liu Ning di TV. Saya mendengar Jing Jing berkata, Anda juga membeli 902 di lantai bawah di rumah Anda. Tanya Zhou Yanqiu. Ya. Stephen Lin mengangguk. Zhou Yanqiu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak butuh waktu lama untuk makanan datang ke meja, dan semua orang di meja datang ke meja. Di tengah makan, Zhou Yanqiu meletakkan sumpitnya dan berkata, Jing Jing, di mana kakakmu? Dia menemukan pacar di perguruan tinggi dan akan membawanya kembali akhir pekan ini. Petik 2. Benarkah? Itu bagus, kata Yao Jing. Kapan dia baru setengah anak? Dia menemukan pacar dalam sekejap mata.
Kakakmu akan menyerahkan tesis kelulusannya bulan depan. Aku telah mengatur posisi untuknya di perusahaan kakekmu, dan dia akan dapat melakukannya itu setelah lulus. Ayo bekerja, kata Zhou Yanqiu lagi. Sejalan dengan tradisi keluarga Yao. Yao Jing mengangguk. Pacarnya orang asing. Sesuai keinginan kakakmu, dia juga akan datang untuk tinggal di kota kami. Datang dan tinggal bersama kami. Mudah merasa tidak nyaman, dan kamu tahu temperamen ibu. Jika ada pertengkaran saat itu akan mempengaruhi pernikahan saudaramu, yang tidak baik, tetapi jika kita tidak tinggal bersama orang tua kita, maka kita tidak memiliki rumah lain untuk ditinggali. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka keluar untuk menyewa rumah, kan? Jika seorang gadis datang, jika Anda bahkan tidak memiliki rumah, bagaimana cara menetap, lalu siapa yang ingin menikahi saudara laki-laki Anda? Hari ini, saya memberitahu ayah Anda tentang mencari rumah, dan saya mendengar Anda berbicara tentang fakta bahwa Anda membeli rumah di lantai bawah dari keluargamu. Kalian berdua telah menikah selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin punya anak, rumahnya sangat besar, dan kamarnya jauh lebih kaya. Jelas tidak cocok untuk saudara laki-lakimu untuk tinggal bersamamu, kata Zhou Yanqiu. Mendengar ini, Yao Jing meletakkan sumpit di tangannya dan melirik Stephen Lin. Kamu yang memutuskan, kamu adalah kepala keluarga. Stephen Lin tersenyum. Bu. Yao Jing memandang Zhou Yanqiu dan berkata, apakah pacar saudara laki-lakimu adalah keluarga yang baik? Bagaimana kamu tahu? Zhou Yanqiu bertanya dengan heran. Jika situasi keluarga tidak baik, pertama, Anda tidak akan setuju dengan saudara laki-laki Anda untuk berkencan dengannya. Kedua, Anda tidak akan setuju dengan saudara laki-laki Anda menikahi orang asing dari keluarga miskin. Dan ketiga, jika situasi keluarga tidak baik, Anda tidak akan menyerah di rumah kami. Dengan karakter Anda, menantu yang dinikahi saudara laki-laki Anda adalah keluarga Yao kami. Bagaimana Anda bisa peduli jika dia cocok untuk tinggal bersama ibu mertuanya? Jadi yang pasti adalah pacar yang kakakmu temukan di rumah kondisinya sangat bagus, kata Yao Jing. Ekspresi malu muncul di wajah Zhou Yanqiu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.